Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi penting, dan ini merupakan informasi yang resmi mengenai tes tahap 3, yang mana seleksi P3K tahap 3 ini honorer mendesak atau guru peserta yang lulus passing grade mendesak agar ditunda dulu, bukan dibatalkan ya, ditunda dulu pelaksanaannya karena adanya permintaan mereka. Dan mengenai hal tersebut ada tanggapan dari Komisi 10, teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak terus videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini atau rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke info intinya. Nah, informasinya ada di sini, teman-teman ya. Ini merupakan hasil atau kesimpulan rapat dari Komisi 10, dan di sini jelas sekali acaranya evaluasi seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Dan kita lanjut saja ke bagian kesimpulannya. Ini kesimpulannya, teman-teman ya. Di mana Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHL-PGSI menyampaikan aspirasi dan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, guru honorer di sekolah negeri yang telah mengikuti tes dan lulus passing grade pada tahun 2021 agar tidak perlu mengikuti tes kembali dan langsung diberikan formasi serta ditempatkan. Yang kedua, seleksi guru P3K tahap 3 jangan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum permasalahan ini, yaitu guru honorer di sekolah negeri lulus passing grade, dituntaskan dan mendapatkan kepastian hukum. Yang ketiga, agar tidak ada PHK terhadap guru honorer di sekolah negeri yang telah mengikuti tes dan lulus passing grade pada tahun 2021 namun tidak lulus seleksi P3K, dalam artian tidak mendapatkan formasi begitu, teman-teman ya. Ini lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi, agar jangan di PHK ya. Ini bijak sekali tuntutan mereka atau desakan mereka. Yang keempat, permintaan dari rekan kita meminta Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI agar menambah formasi seleksi guru P3K dan guru honorer di sekolah negeri yang telah mengikuti tes dan lulus passing grade pada tahun 2021 mendapatkan kepastian hukum, kelulusan, serta penempatannya. Jadi ini tuntutan atau desakan rekan-rekan kita pada saat rapat kemarin, teman-teman ya. Nah, di mana di poin B, terhadap aspirasi dan tuntutan yang disampaikan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera menindaklanjuti keputusan rapat kerja tanggal 19 Januari 2022 yang lalu dengan mengkoordinasikan kepada kementerian atau lembaga terkait, dan hasil raker tersebut diperkuat dalam bentuk Permendikbudristek atau Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB RI, Kemenkeu RI, dan Kemendagri RI. Di poin kedua, dalam permen atau SKB sebagaimana angka 1 di atas, antara lain memasukkan, di sini ada dua hal, substansi pengaturan bahwa guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulus passing grade akan mendapatkan formasi tanpa ujian kembali. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan FGHL PGSI. Di poin B, kepastian alokasi anggaran gaji dan tunjangan guru P3K bersumber dari APBN dengan skema DAU yang jelas. Di poin ketiga, mendesak pemerintah agar kebijakan-kebijakan seleksi guru P3K dikoordinasikan dan disampaikan dengan baik oleh satu kementerian
hingga adanya kepastian dan tidak saling bertentangan, terutama dalam hal kepastian anggaran dan formasi P3K di daerah. Jadi apa yang diharapkan atau diusulkan oleh rekan-rekan yang lulus passing grade tanpa formasi ini ditanggapi dengan baik oleh Komisi 10, dan dimana kita bisa lihat di sini di poin pertama di mana pihak Komisi 10 begitu teman-teman ya, mengharapkan adanya Permendikbudristek atau SKB 4 Menteri, dan yang lulus itu langsung mengisi formasi. Dan alhamdulillah kemarin admin mendapatkan informasi hasil summitin daripada Pak Iwan Syahril, itu juga sudah admin bagikan di channel ini informasinya, bahwa rekan-rekan yang lulus passing grade itu jika formasinya katanya sudah dibuka nanti langsung mengisi formasi seperti itu teman-teman ya. Nah ini jelas sekali, ini penutup, rapat ditutup pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Nah kita lanjut teman-teman ya, info yang kedua rekan-rekannya. Dikutip dari gpnn.com, P3K 2021 menyakitkan hati honorer K2. Saatnya bangkit, rebut formasi tendik dan teknis lainnya. Minggu 30 Januari 2022 informasinya teman-teman ya. Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Ibu Titi Purwaningsih mengungkapkan kebijakan pemerintah dalam pengadaan P3K 2021 menimbulkan masalah baru. Jadi ada katanya masalah baru dari kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut juga dinilai menindas honorer K2 yang selama bertahun-tahun tidak pernah putus bekerja. P3K 2021 sangat menyakitkan honor K2. Honorer K2 yang ada dasar hukumnya dikalahkan oleh guru swasta dan peserta yang masa pengabdiannya hanya sesaat, seru Ibu Titi kepada gpnn.com. Namun yang membuat Titi lebih menyesalkan yaitu honorer K2 tenaga kependidikan dan teknis lainnya tidak mendapat formasi maksimal. Jadi Bu Titi berharap formasi untuk tenaga teknis itu maksimal begitu teman-teman ya. Mereka pun dibenturkan dengan aturan berupa sertifikat keahlian, sehingga banyak yang tidak bisa ikut seleksi. Karena memang informasinya kemarin yang non guru itu harus memiliki atau mengupload sertifikat keahliannya rekan-rekan ya. Atas ketidakadilan itu, Titi mengajak seluruh honorer K2 untuk bangkit dan berjuang mendapatkan formasi P3K 2022. Amin, semoga saja ada teman-teman ya. Tendik dan tenaga teknis lainnya harus mendapatkan prioritas tahun ini. Surat Kemenpan RB pada 22 Oktober 2021 sudah jelas-jelas menyebutkan untuk P3K 2022, Pemda diminta mengajukan usulan formasi yang diisi honorer K2. Jangan sampai implementasi kebijakannya melenceng dan honorer K2 malah terpinggirkan kembali. Nah, ini sudah diwanti-wanti ini oleh Ibu Titi di tahun 2022. Atas kondisi itulah, kata Titi, tim 9 honor K2 kembali berjuang demi mendapatkan honor K2. Sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan status. Jumlahnya mencapai 300.000 orang. Titi mengajak seluruh honor K2 jangan diam. Walau berbeda forum, tetapi perjuangan mendapatkan status ASN harus disatukan. Betul juga teman-teman ya. Jumlah untuk K2 cukup banyak teman-teman ya, ada 300 lebih. Jangan sampai tahun ini honor K2 hanya jadi figuran dan bukan pemeran utama. Ayo seluruh honor K2 bersatu, kita perjuangkan formasi tendik dan teknis lainnya dalam P3K 2022 ini. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah menguntungkan di luar honorer K2, pungkas Bu Titi Purwaningsih. Jadi Bu Titi itu sangat-sangat berharap bahwa di seleksi P3K tahun 2022 itu diakomodasi juga untuk guru-guru K2 atau non-guru maksudnya yang K2
agar mereka juga mendapatkan formasi yang maksimal seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Yang paling terpenting yaitu mengenai adanya desakan dari rekan-rekan yang lulus passing grade agar tahap 3 ditunda dulu, bukan dibatalkan tapi ditunda dulu sampai mereka mendapatkan kejelasan mengenai statusnya yang lulus passing grade. Dan kita tadi bisa juga melihat mengenai respon daripada Komisi 10 terhadap usulan atau desakan daripada rekan-rekan yang lulus passing grade. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.